sebetulnya nggak perlu lapor. Jadi ini sebuah transparansi supaya masyarakat mulai belajar. Misalnya saya ditugaskan ke Jambi, saya naik pesawat, negara bayar saya berapa duit, sampai di sana dibayar berapa duit, sisa mau pulang berapa duit, itu masyarakat harus tahu. Nah itu yang kekurangan kita sampai hari ini. Kita tidak pernah mendapat transparansi dari pejabat. Padahal ada undang-undangnya. Negara kita paling pintar buat undang-undang, tapi paling pintar melanggar. Nah itu masalah kita. Tapi bukan berarti kita putus asa. Kita harus terus. Kita hanya kekurangan orang baik di pemerintah. Dan lebih gawat lagi, mereka ingin partai yang tidak dapat kursi di DPR RI harus hangus juga di kabupaten kota. Jadi nanti tidak ada lagi partai PIB, partai PBB, misalnya di Pangkal Pinang, tidak ada. Kalau dia tidak ada di pusat, ini akan dimakan. Nah kalau itu terjadi, itu legal. Berarti negara Indonesia ini hanya dipimpin belasan orang ketua partai. Kalau dia tidak betul, siapa yang bisa melawan? Nah ini sedikit bahaya. Makanya saya harap pada anak muda, kemudian muda senior, kalau ada panggilan masuk ke politik, masukkan ke DPRD tingkat 2. Karena ini adalah langsung hubungan dengan bapak ibu. Kalau kita bilang DPRD berubah, ya kita harus tunjukkan karakter kita tidak berubah. Banyak orang waktu belum jadi pejabat baik, begitu jadi pejabat sama saja. Itu yang membuat masyarakat sekarang, Anda mau ustadz, mau kiai, mau pastor, pendeta, dibilang apa? Sama saja. Kalau sudah masuk, sama. Yang berubah nasib cuma kamu yang jadi pejabat. Kita yang tidak jadi pejabat sama saja katanya. Nah ini sudah ada satu persoalan. Kalau sampai pemerintah tidak dipercaya, ini sangat bahaya. Kalau ini sampai hancur ini negara besar, kenapa menyediakan hancur? Baik, kita harus berusaha, kita masuk ke dalam, kita tunjukkan karakter kita tidak berubah. Nah kawan-kawan aku yang baca laporan kerjaan pujikan gila, aku baru tahu ya DPR itu kerjanya capek setengah mati ya. Aku baru pulang dari Lombok, kita naik kapal laut, naik pesawat kecil untuk ngecek pelayanan administrasi di daerah. Banyak anggota DPR yang mau pergi, duitnya diambil. Saya laporkan itu. Makanya nanti pulang masa sidang, saya akan minta rapat. Kalau anggota DPR yang ambil uang tidak mau pergi, itu nggak boleh ambil uang. Ini pencurian uang. Saya akan laporkan dalam pertanggungjawaban saya 2 tahun di Jakarta. Tahun pertama saya sudah laporkan kepada publik seluruh Indonesia melalui koran. Bagaimana anggota DPR mencuri uang perjalanan dinas. Nah yang kedua ini yang saya mau laporkan, bagaimana anggota DPR ngambil uang reses tapi tidak pulang ke kampungnya. Kan bukan mau kasih uang kita tidak sanggup. Minimal ada uang reses kita bisa makan bersama kan. Kita bisa sewa tempat makan bersama untuk menerima aspirasi. Bukan mau dekat pemilu baru mulai lagi. Nah orang curiga sama saya, oh kamu rajin, kamu mau calon gubernur, makanya saya jalan ke Bangka. Karena partai saya memutuskan mencalonkan Pak Eko, bukan saya. Makanya saya jalan ke Bangka besok. Nah saya harap habis pemilu kada ini, saya akan lebih banyak waktu untuk ke Bangka, supaya gesekan tidak terlalu kencang. Nah kalau saya tidak jadi calon gubernur Babel, pasti nanti hubungan kan jadi enak. Nah selama 2 tahun hubungan tidak enak. Nah saya juga harap Bapak Ibu yang sudah organisasi, manfaatkanlah waktu saya reses setahun 4 kali. Jadi kalau di kampung mana Bapak kenal, mau bikin pertemuan, mau ibu-ibu mau masak sekampung pun, asal dananya kita hitung cukup, undang saja kita datang sambil makan-makan kayak pesta kawinan gitu kampung, sambil kita menampung aspirasi. Kalau saya bisa datang pasti saya datang. Kalau saya tidak bisa datang, ya paling saya akan bilang tidak bisa datang. Jadi kita silaturahim ini jangan sampai putus. Jadi nomor handphone saya tidak pernah saya ganti sebetulnya. Tapi orang suka buang. Saya kampanye dulu sepanduk oleh stiker pasti saya tulis nomor handphone saya. Supaya begitu selesai kita tetap bisa saling kontak.
Nah itu yang saya harapkan, ini memang satu standar. Di Sulawesi Barat, pejabat bupatinya sudah ikut cara saya. Jadi saya bilang, kalau Bapak tidak mau mencantumkan nomor handphone Bapak waktu mencalonkan diri, tentu Bapak tidak mau melayani rakyat. Kalau Bapak mau melayani rakyat, harus kasih nomor handphone supaya orang bisa SMS. Makanya saya sangat tegas, kalau minta 5.000 rupiah pun dari saya untuk pulsa, saya akan kasih. Jadi kalau Bapak laporkan ada orang tua butuh kursi roda dan miskin, nggak sanggup, atau butuh tongkat, nah saya akan kirim orang, kalau memang ada rezeki saya mau belikan. Dan tidak pernah publikasi di koran. Nah itu tujuannya kita ada handphone. Jadi kita bisa tahu persis apa kesulitan orang. Ya, jadi itulah maksud kita pertemuan malam ini. Saya harap ini bisa menjadi sebuah standar baru. Bapak Ibu juga akan lebih kritis. Termasuk DPRD Kota Pangkal Pinang harusnya ada resesnya, Pak. Sama, reses bukan jalan-jalan ke Jakarta. Kembali ke pemilih, tanya, Anda telah pilih saya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa yang saya kurang lakukan? Nah, saya tidak tahu, Bapak Ibu punya nggak anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1 punya nomor handphone? Ada ya? Nggak ada? Ada kan? Nggak ada? Nah itu harus dipagi, Pak, mau ketemu. Karena kalau datang ke kantor, kasihan Bapak Ibu, jalan dia ke Jakarta, buang ongkos kita. Jadi kalau SMS kan bisa. Nah, sama ini kan, kenapa saya bisa kenal pemuda Muhammadiyah, bikin pertemuan di Sungai Liat? Itu semua dari SMS. Karena ini memang sumpah jabatan. Dan ini adalah garis kebijakan yang harus saya taat. Semua anggota DPR, kalau sudah tanda tangan, reses, terima uang, dapat tiket, harus, silakan Pak, makan dulu Pak, langsung Pak. Bu, mungkin ada yang makan. Jadi kita wajib, ini bukan soal inspirasi gitu ya. Saya kalau mau, saya juga mau tidur aja reses gitu loh. Keluar negeri aja jalan-jalan sama anak istri. Makanya anak saya suka menumpuk reses, malah Bapak nggak di rumah ya. Yang lain kan bisa jalan-jalan keluar negeri sama keluarganya. Nah, saya sebetulnya ditugaskan ke Syria. Saya harusnya ke Syria, ditugaskan ada sidang antar parlemen. Tapi saya bilang saya nggak bisa berangkat karena saya ada reses. Nah, kalau saya berangkat, masih saya ikut rakyat. Tetap tugas ke Syria, uang reses saya ambil, tapi saya tidak pulang. Nah, ini saya kira saya melanggar sumpah jabatan. Dan kita tahu kalau sumpah itu terkutuk orang sebetulnya. Kalau kita ngomong agama ya, ini terkutuk sebetulnya. Nah, saya tidak pengen anak cucu saya terkutuk gara-gara urusan makan uang rakyat. Jadi ini bukan soal inspirasi saya kira ya. Ini soal takut saja saya pikir. Ini masalah situ. Kita tidak enak kan. Makanya saya kalau kerja, saya orangnya gampang saja. Ada partai mau pecat saya bilang kalau dipecat diizinkan pun terima kasih juga, tidak sampai juga gitu. Ibu Fitriwati, namanya Bapak, saya kira saya sudah jawab. Tapi saya beruntung juga setelah 2 tahun di DPR Bu ya. Kawan-kawan yang satu komisi dengan saya terpaksa berubah. Dulu pertama kali saya cerita sedikit, saya terus di website ini, cuma cerita sama Bapak Ibu sini. Kalau bisa masuk website saya cerita. Saya pertama kali di DPR RI tugas ke Kendari, ke Pulau Buton. Jam 12 malam saya di sidang rombongan semua. Cuma gara-gara bupati mau membayar uang hotel 2 juta lebih. Saya bilang tidak bisa, karena kita sudah dikasih uang bayar hotel. Kalau kita terima uang hotel dari bupati, ini gratifikasi, melanggar sumpah jabatan. Nggak terima semua. Semua tidak setuju, cuma kamu yang tidak setuju. Dari dulu DPR begitu. Ini gara-gara kamu masuk kok berubah. Saya bilang nggak bisa. Stafnya bilang saya akan laporkan kepada yang lain. Silakan Anda laporkan, saya nggak mau tanda tangan. Lalu saya disidang jam 12 malam, kumpul-kumpul orang. Saya bilang begini, kalian nggak pernah jadi bupati kan? Saya dulu bupati saya tahu ini pelanggaran. Kebetulan ada satu dari Bukit Tinggi, mantan wali kota, sekarang masuk penjara dia, Pak Jufri, dia Demokrat. Dia suka bicara sama saya soal perubahan. Saya bilang, Bapak ngomong sama mereka. Bapak bekas wali kota, saya bekas bupati, ini pelanggaran atau bukan?
Akhirnya malam itu disetujui. Tetapi begitu saya lihat lagi laporan, berangkat 3 malam 4 hari, dia laporkan 4 malam 5 hari, kurang ajar lagi ya. Saya ini pelanggaran, saya bakal tangan. Lalu berikutnya masih sama, ke Kupang sama. Saya juga bilang kalian tidak betul. Ini akan ditangkap oleh KPK karena pegawai itu pakai biaya asli. Kalau dia berapa hari store tiket, kita langsung tulis tempel. Lalu gampang, pegawai ditambah sehari saja, gila gak? Pegawai ini berenang-berenangnya di kolam renang, gak ada kerja. Tambah sehari ditutupin kecurangan ini. Nah, saya bersyukur setelah saya tulis di website, saya laporkan kepada wartawan nasional. Setelah saya 1 tahun, sekarang tidak ada lagi yang berani, Pak. Jadi kalau kami berangkat 3 hari 2 malam, ya sama 3 hari 2 malam. Tapi yang kurang ajar sekarang, dia berangkat malam ini sampai besok pagi pulang, ambil duitnya 3 hari 2 malam. Nah,